Benarkah Sandy Walsh akan menjadi starter di saat melawan Al Nassr di Piala Champions Elite Asia di Arab Saudi? Denzel Bergen kini semakin dekat di proses untuk menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Ramai soal pernyataan pelatih Malaysia yang sebutkan timnas Vietnam adalah timnas terbaik di Asia Tenggara. Peluang Elkan Bagot untuk kembali bergabung ke skuad Garuda kini kembali terbuka di tengah badai cedera yang dialami oleh para pemain timnas. Jirus Margono kini akhirnya akui bangga dengan perhatian para penggemar skuad Garuda kepada dirinya. Media Vietnam heboh setelah Kim Sang Sik dikabarkan akan kehilangan pemain asal Indonesia di ASEAN All-Star. Kejutan Michelgers menjelang musim panas mendatang kini menjadi sorotan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Malaysia yaitu Peter Klamoski kini disebut seakan alergi dengan skuad Garuda, di mana juru taktik asal Australia itu menyebutkan bahwa timnas Vietnam disebut tim terbaik di Asia Tenggara. Pernyataan ini disampaikan olehnya menjelang timnas Malaysia menjamu timnas Vietnam di matchday kedua kualifikasi Piala Asia 2027. Ini merupakan pertandingan yang sangat penting. Timnas Malaysia akan menghadapi Vietnam, tim terbaik di Asia Tenggara, kata pelatih timnas Malaysia. Kami akan mempersiapkan laga ini secara betul, termasuk potensi menggelar laga uji coba sebelumnya, lanjut pelatih tersebut. Ya, tidak jelas apa indikatornya yang menyebutkan bahwa timnas Vietnam sebagai tim terbaik di Asia Tenggara. Jika ukurannya adalah ranking FIFA, maka timnas Thailand lah yang merupakan negara Asia Tenggara dengan posisi tertinggi, di mana timnas Thailand menempati posisi ke-99 ranking dunia, sedangkan timnas Vietnam berada di 109 dunia. Namun secara performa dalam beberapa tahun terakhir, progres tim merah putih yang paling terlihat daripada negara Asia Tenggara lainnya, di mana skuad Garuda kini tercatat sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang punya peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia dan Thailand juga tercatat sebagai negara dengan pencapaian paling jauh dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Timnas Indonesia dan Thailand sama-sama lolos ke babak 16 besar, sedangkan timnas Vietnam dan Malaysia rontok di fase grup. Pertanyaannya, apakah pernyataan tersebut efek timnas Vietnam juara Piala AFF 2024? Ya, patut digarisbawahi bahwa timnas Vietnam juara Piala AFF 2024 karena para rival mereka seperti Thailand dan tim merah putih tidak menurunkan skuad terbaiknya. Patrick Kluivert kini disebut punya sederet alasan untuk memanggil Elkan Bagot menjelang tim merah putih melawan timnas Cina dan juga Jepang. Ya, saat ini Elkan Bagot tengah tampil menawan di Liga 3 Inggris, di mana Elkan Bagot kini terus mendapatkan tempat utama bersama klubnya. Elkan Bagot pun tampil solid di bawah asuhan Steve Bruce. Hal itu membuat peluangnya untuk kembali ke tim merah putih pun kini terbuka lebar. Ya, timnas Indonesia sudah ditunggu dua laga krusial yang juga penutup dari putaran ketiga ini. Menjelang laga krusial tersebut, timnas Indonesia pun kini juga dihantam badai cedera di sektor pertahanan. Hal itu mulai dari Kevin Dix, Stan Betinama hingga Dian James dan dikhawatirkan absen di laga nanti. Kondisi ini membuat Patrick Kluivert wajib mempertimbangkan nama Elkan Bagot sebagai solusi untuk memperkuat tembok pertahanan skuad Garuda. Meskipun sudah lebih dari 1 tahun tidak memperkuat tim merah putih, namun peluang sang pemain kini kembali terbuka di era Patrick Kluivert. Apalagi saat ini stok bek kiri dan bek tengah tim merah putih mengalami krisis, tentu Elkan Bagot bisa berperan ganda. Hal itu mulai dari menutup celah di lini belakang sekaligus memberi keunggulan di dalam duel-duel bola mati. Dengan postur 193 cm, maka ia bisa menjadi penghalang utama untuk pemain-pemain lawan nantinya. Sandy Walsh kini diketahui memang tidak membawa bekal yang cukup baik apabila dimainkan oleh Yokohama F. Marinos untuk melawan Al Nassr, di mana Sandy Walsh sudah lama tidak bermain bersama klubnya. Ya, Sandy Walsh bersama Yokohama F. Marinos akan menantang Al Nassr yang dibela oleh Cristiano Ronaldo dalam leg pertama babak perempat final Piala Champions Elite Asia, di mana pertandingan itu akan digelar pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat di Arab Saudi. Ya, Sandy Walsh dan kolega datang ke Arab Saudi dengan modal yang buruk, di mana Yokohama F. Marinos berstatus juru kunci di Liga Jepang di musim ini, di mana dari 7 pertandingan
pertandingan terakhirnya di Liga Jepang, klub tersebut tidak pernah meraih kemenangan, di mana mereka menelan 5 kekalahan dan 2 laga sisanya berakhir imbang. Sedangkan Sandy Wells pun sudah tersingkir dari susunan pemain utama, di mana ia yang biasanya menjadi starter ataupun pengganti kini tidak lagi dipercaya untuk tampil, di mana dalam 5 laga di Liga Jepang, Sandy Wells hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Ia pun juga disebut kalah bersaing dari rekan-rekannya di sana. Pertanyaannya, akankah Sandy Wells akan menjadi starter di saat melawan Al Nassr nanti? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik kita nantikan. Ya, meskipun begitu, saat ini Sandy Wells tetap masuk ke dalam skuad Yokohama F Marinos yang dibawa ke Arab Saudi, di mana ia nantinya masih ada peluang untuk berduel dengan Cristiano Ronaldo. Cyrus Margono kini tengah menikmati karirnya, di mana kiper berusia 23 tahun itu kini menjadi andalan di bawah mister gawang klub Liga Kosovo itu Kafe Jukagini. Cyrus Margono pun terus mendapatkan menit bermain di laga kompetitif tersebut. Kondisi itu pun membuat tim pelatih tim Merah Putih mulai melihat potensi sang pemain untuk bergabung dengan skuad Garuda. Kemudian belum lama ini, Bola.com pun melakukan sesi wawancara secara eksklusif dengan sang kiper. Ia pun menjawab banyak pertanyaan dari wawancara tersebut. Hal itu termasuk pertanyaan mengenai ketertarikannya untuk bermain di Liga 1. Dalam hal ini, Cyrus Margono pun mengakui sangat tertarik untuk mencoba kompetisi sepak bola Asia termasuk di Liga Indonesia. Namun ia masih ingin terus membangun mimpinya di Eropa. Mungkin di masa mendatang tentu saja akan menyenangkan untuk kembali ke Asia dan bermain. Namun saya pikir sekarang sangat penting bagi saya untuk melanjutkan karir di Eropa, ujar Cyrus Margono. Ya, ia pun kemudian mengungkapkan mimpi besarnya, di mana ia ingin bermain di liga-liga top Eropa. Liga Inggris yang selama ini dikenal dengan salah satu liga terbaik di Eropa kini sangat diimpikan oleh Cyrus Margono. Ya, tentu saja tujuan saya adalah bermain di liga-liga yang lebih besar di Eropa. Impian semua orang adalah bermain di Liga Inggris, kata sang kiper. Ya, Cyrus Margono sudah menyandang status sebagai WNI sejak setahun yang lalu. Namun ia belum juga mendapatkan panggilan ke skuad tim Merah Putih. Namun meski demikian, ia tetap mendapatkan perhatian dari para supporter skuad Garuda, di mana Cyrus Margono pun sangat bersyukur akan hal itu. Ya, menurutku itu hebat, saya selalu menyukainya. Saya tumbuh hingga berusia sekitar 10 tahun, menghabiskan banyak waktu di Indonesia. Ayah saya dan seluruh keluarganya berasal dari sana, jadi selalu melihat orang-orang menunjukkan cinta kepadaku selalu menyenangkan, jelas Cyrus Margono. Pelatih timnas Vietnam yaitu Kim Sang-sik kini disebut tengah gelisah karena ditinggalkan oleh pemain asal Indonesia di ASEAN All-Star. Ya, seperti yang diketahui, Kim Sang-sik ditugaskan untuk memimpin tim ASEAN All-Star melawan Manchester United. Rencananya skuad ASEAN All-Star ini akan diisi oleh para pemain bintang sepak bola Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dan 2 pemain tim Merah Putih tersebut adalah Muhammad Ferrari dan juga Asnawi Mangku Alam. Asnawi pun telah mendapatkan restu dari klubnya untuk bergabung dengan ASEAN All-Star. Jika Asnawi mendapatkan izin dari klubnya, lain cerita dengan Muhammad Ferrari yang berpotensi tidak dilepas oleh Persija. Pelatih Kim Sang-sik terus-terusan gelisah menjelang laga melawan Manchester United, tulis The Taudo 47. Salah satu dari 2 pemain timnas Indonesia, Muhammad Ferrari, saat ini terancam tidak bisa ikut dalam ASEAN All-Star karena terkendala izin dari Persija Jakarta. Hal itu terlihat dari pernyataan pelatih kepala Carlos Pena, jelas media Vietnam tersebut. PSSI kini dikabarkan sedang menelusuri dokumen milik Dean Zandbergen, di mana penyerang jangkung berusia 23 tahun tersebut kini berpeluang besar untuk membela timnas Indonesia. Ya, nama Dean Zandbergen kini memang mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Hal ini tidak terlepas dari proyek besar PSSI yang terus berburu pemain keturunan berkualitas. Kehadiran Dean Zandbergen kini disebut bisa menambah ketajaman lini depan skuad Garuda yang sedang berburu tiket ke Piala Dunia, di mana tim Merah Putih akan menjamu timnas Cina pada 5 Juni, lalu kemudian bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni. Timnas Cina yang menelan 2 kali kekalahan diyakini bisa dikalahkan di Stadion GBK. Sedangkan timnas Jepang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia dan juga kemungkinan tidak akan menurunkan tim terbaik di laga pemungkasnya. Dean Zandbergen pun menyatakan siap andai dirinya dipercaya oleh PSSI untuk membela skuad Garuda. Jika PSSI berminat, maka dirinya akan menjadi tambahan bagus di lini depan yang saat ini sudah diisi oleh Ragnar Oratmangun, Oli Romini hingga Rafael Struijk.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.